Bismillahirrahmanirrahim. Halo, selamat datang kembali di channelnya Mas Jiraf. Pada kesempatan kali ini, gua mau sharing bagaimana caranya ngebuat video tapi pakai codingan atau pakai kode lah. Jadi bikin videonya itu nggak pakai aplikasi video editor seperti CapCut ataupun Adobe ataupun video editor yang lainnya. Nah, sebagai gambaran, teman-teman bisa akses Instagram gua dengan username Mas Jiraf. Nah, di sini sebulan terakhir ini tuh gua bikin konten. Ini tuh bikin videonya tuh pakai si codingan. Nah, contoh misal seperti ini. Nah, tapi untuk kayak bedanya apa itu tuh pakai CapCut. Lalu untuk captionnya juga ini pakai CapCut. Dan untuk zoom efeknya itu pun pakai CapCut. Tapi untuk yang kayak gini-gininya nih Aqua, Le Mineral, terus ini ada kode, terus ini ada kayak semacam kontennya. Nah, ini semua murni dari codingan gitu. Lalu di sini juga gue nyoba konten yang seperti ini, belajar if else if. Nah, di sini dengan analogi rambu dan lampu lalu lintas. Nah, di sini kan ada codingannya nih. Dia sesuai dengan ilustrasinya. Nah, ini semuanya konten sebulan terakhir gua di IG-nya Mas Jiraf itu dibuat pakai codingan. Nah, untuk menjawab beberapa pertanyaan dari temen yang entah itu di DM Instagram ataupun di komentar Instagram, itu buatnya dari apa sih Bang? Nah, gua emang udah pernah ngejawab dan selalu ngejawab pakai Remotion Dev. Nah, di sini gua bakal sharing bagaimana cara penggunaannya. Nah, sebelum kita ke Remotion Dev-nya, teman-teman perlu nyiapin dulu atau make sure di komputer atau laptop teman-teman itu terinstall si Node.js. Kalau belum install, teman-teman bisa download dulu. Nah, pastiin ini download karena nanti kita akan menggunakan si npx-nya dari si package si Node.js-nya. Nah, ini teman-teman googling aja, searching aja keywordnya Node.js download. Nanti di posisi pertama bakal ada. Nanti klik aja, terus download aja. Disesuaikan dengan OS-nya teman-teman. Nah, anggaplah si Node.js ini tuh udah keinstall. Maka step selanjutnya adalah kita baru ke si Remotion Dev-nya. Nah, ini dia. Ini rahasianya gue membuat konten yang ada di IG tadi itu pakai codingan, pakai menggunakan frameworknya si Remotion Dev ini. Nah, intinya garis besarnya adalah Remotion Dev ini tuh ngubah dari codingan ke bentuk video. Intinya mah kita teh bikin video tapi ngoding. Nah, teman-teman bisa akses aja landing page-nya remotion.dev. Nanti di sini bakal disuguhin beberapa fiturnya. Ini bisa teman-teman lihat, ada pricing-nya juga, tapi di sini kita pakai yang free license. Terus nah, ini mentok. Terus di sini juga ada starter template-nya. Nah, contoh di sini starter template-nya ada yang blank, ada yang hello world with simple animation. Terus di juga ada prompt to motion graphic SAS starter kit. Ini udah komplit, belum komplit, Deng. Intinya udah banyak template yang bisa teman-teman pakai. Lalu di sini juga ada showcase-nya. Teman-teman bisa lihat. Ini tuh showcase yang videonya dibuat dari si Remotion Dev ini. Nah, contoh ada si GitHub Unwrap ini.
Nah, kayak gitu. Nah, ini dibuatnya bukan dibuatnya, diklaimnya dibuat pakai si Remotion Dev ini. Langkah awalnya adalah teman-teman kan harus pastiin dulu Node.js ini ke download. Nah, terus keduanya teman-teman, nah ini perlu di copy nih si ini npx create video latest. Ini nggak perlu diketik, teman-teman klik aja, nanti otomatis ke copy ke clipboard. Setelah itu teman-teman pastiin ada foldernya, siapin dulu misalnya folder khusus si project Remotion. Contoh di sini gue udah nyiapin di directory C Faris Ramadan Remotion. Nah, ini udah ada yang programming ini yang biasa konten-konten gue buat. Nah, di sini teman-teman bisa open terminal aja. Di sini kan bisa nih open in terminal. Sebentar. Nah, ketika sudah nginstall, tadi kan teman-teman di sini udah nge-copy nih. Copy. Terus habis itu kita buka si terminalnya kan. Habis itu paste di sini. Bakal otomatis ada npx create video latest. Ini artinya adalah kita akan mengambil package yang paling terbaru dari si Remotion Dev ini. Kita enter aja. Nah, ketika udah npx create video latest di enter, nanti bakal ada pertanyaan, oke to process. Itu kita klik atau kita ketik Y aja. Y, enter lagi. Nanti dia bakal proses. Nah, ingat kan tadi kan di landing page tuh ada beberapa template kan yang bisa kita pakai. Nah, teman-teman bisa nih pilih tuh banyak. Tinggal teman-teman sesuaikan aja dengan kebutuhannya. Nah, untuk kebutuhan video kali ini kita akan mencoba dulu dengan yang Hello World. A playground with a simple animation. Jadi biar teman-teman kegambar lah. Entah tuh pas ketika kita run tuh kayak gimana gitu ya. Nah, ini kita pilih dulu yang Hello World. Nah, lalu di sini teman-teman harus ngasih tahu atau menamakan sebuah proyeknya. Di sini tuh kan disuruh buat directory to create your project ya. Contoh di sini misal kita R&D Remotion misalnya. Ini kita enter aja. Nah, di sini langsung ada pertanyaan lagi, add Tailwind CSS atau enggak. Ini pastiin aja yes. Nah, agent skill ini tuh perlu atau enggak kita bikin yes aja karena nanti kita bisa memakai AI. Ntar gue sharing juga. Intinya di agent skill pilih yang yes aja. Nah, ini kan udah cloning. Terus di sini kita perlu pilih si skillnya. Nah, yang biasa gua pilih itu yang pertama Remotion Best Practice. Nah, ini di arrow atas bawah aja pakai spasi untuk pilihnya. Ini spasi. Habis itu yang multimedia sama yang create dan juga interactivity. Nah, biasanya gua pilih yang 4 ini. Terus setelah ini udah pada hijau, ada yang hijau, teman-teman enter aja. Nah, ntar di sini ada additional agent. Nah, pilih aja yang Cloud Code. Sebenarnya ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Di sini gua pakai si Cloud Code dulu. Nah, di sini ada installation scope. Ini biasanya gua pilih yang project aja. Terus di sini juga nanti bakal ada installation method. Kita pilih yang recommended aja. Nah, lalu sudah nih, terus ada process with installation. Kita pilih yang yes. Nah, installing skill. Ini kita tunggu dulu. Nah, udah selesai. Damn! Ini udah selesai nih. Udah katanya tuh untuk mulai kita harus npm i dulu untuk menginstall si package-package-nya.
Terus setelah keinstall, kita harus di run dev. Nah, ini kan ceritanya udah selesai nih. Terus kita coba ls dulu. Nah, di sini kan udah ada folder kebuat nih, R&D Remotion. Nah, di sini kan udah kebuat nih. Ketika kita buka juga ini file-filenya udah ada nih. Nah, langkah selanjutnya adalah teman-teman buka kode editor. Case gua di sini gua pakai Visual Studio Code. Nah, di sini gue pakai yang namanya Visual Studio Code. Nah, tinggal open folder aja yang tadi tuh. Kita kan tadi nyaronya di C, Faris Ramadan, Remotion, yang R&D Remotion. Ini bisa dipilih aja lalu di select folder. Nah, nanti akan kebuka seperti ini nih. Nah, tadi kan arahannya tuh untuk memulai kita harus npm i dulu kan. npm ini tuh artinya kita harus nginstall si package-package-nya yang ada di si package JSON ini. Kita perlu nginstall dulu karena di sini belum ada nih folder node modules-nya. Karena nanti pas ketika kita npm install, nanti di sini bakal ada folder baru yang terbuat, yaitu node module. Itu isinya adalah package-package yang ada di dependensi ini. Kita langsung aja, ini buka terminalnya, lalu di new terminal. New terminal, tunggu dulu. Nah, di sini kita harus npm i dulu. Atau bisa komplit kayak gini, cuman shortcutnya bisa npm i kayak gini. Enter aja. Nah, ketika npm install ini udah berjalan dan udah sukses atau berhasil, nanti di sini bakal ada node modules. Tuh isinya itu adalah dependensi-dependensi yang udah kita install untuk project si R&D Remotion ini. Gitu. Nah, tadi kan katanya tuh kalau misalnya udah npm i, kita perlu ngerun kan. Ini tuh ngerun si projectnya. Ini kita npm run dev. Enter. Nah, nanti otomatis akan menjalankan si project ini. Nah, di sini kita akan jalanin si Remotion Studio ini. Nah, jadi ketika kita npm run dev, nanti akan secara otomatis kebuka ke web browser. Case gue di sini bakal muncul si Google Chrome. Ini ditunggu aja. Nah, nanti ketika udah berhasil terbuka, teman-teman akan mempunyai tampilan seperti ini. Nah, seperti ini contoh. Ini coba kita running. Tuh. Welcome to Remotion. Nah, ini tuh membuat kayak gini tuh memakai codingan, men. Nggak pakai kode-kode, nggak pakai video editor gitu. Ini tuh murni pakai codingan bikinnya. Contoh ya, misal ini kan kita ada welcome to Remotion, edit src root txx and save to reload. Nah, teman-teman kalau misalnya cek di codingannya, coba kita buka folder src, terus rootnya dibuka. Nah, di sini tuh kan ada tuh kayak misalnya welcome to Remotion. Ini tuh title text-nya. Nah, ini kan welcome to Remotion. Ini misal kita ubah di sini welcome to misalnya Mas YouTube Mas Ziraf. Ini save aja. Nah, nanti otomatis keubah nih. Ntar. Tuh, langsung keubah. Welcome
to YouTube Mas Jiraf. Gokil nggak? Nah ini video-video yang ada di sini, tampilan di sini tuh benar-benar dari si codingan. Nah ini coding-codingannya nih, karena kita pakai si template, maka di sini ya udah disediain kayak gitu. Nah jadi ntar mau ubah-ubah ya di sini aja di codingannya welcome to Maziraf. Terus misal mau ubah misalnya and save to reload, misalnya susah nyarinya di mana, teman-teman bisa searching aja di sini. Misalnya save to reload pengen diganti uh, save to reload. Nah di sini ada di subtitlenya. Nah ini bisa kita ganti nih, misalnya ini jangan terus lupa, jangan lupa ini subscribe deh, subscribe, jangan lupa subscribe cuy gitu. Nah ntar di sini tuh langsung keubah, jangan lupa subscribe cuy gitu kan. Nah ini benar-benar kita ngeditnya pakai codingan. Nah kurang lebih secara standarnya begitu kalau misalnya ngikutin dari si tutorial. Nah hal yang gue lakuin itu nggak cukup begitu aja. Gua di sini memanfaatkan si AI untuk membantu proses membuatnya. Jadi lagi-lagi AI. Nah, gimana caranya untuk integrasi pakai AI? Nah, yang pertama-tama yang perlu teman-teman lakuin atau biasanya gua tuh yang pertama-tama yang pasti harus bukan main router dulu. Nah, bukan router dulu, habis itu buka ininya, AI-nya, terus ini enter password, password defaultnya 123456. Nah, ini di close dulu. Nah, biasanya gue nyalain dulu si NAN router ini, terus pastiin si token savernya tuh nyala. Ini sebenarnya buat ngehemat si kuota ini aja sih si AI. Karena nanti gue di sini bakal pakai modelnya si DeepSeek. Nanti gue di sini pakai si open code. Nah terus setelah ini memastikan NAND router udah nyala, gue balik lagi ke sini, terus head to tray biar jalan aja di background. Nah setelah itu ini kita kan udah ada di foldernya C Faris Ramadan Remotion. Sedangkan projectnya kita itu ada di R&D Remotion. Ini perlu kita pindahin dulu tuh si direktorinya. Bisa misalnya LS dulu, misalnya teman-teman nggak tahu nama foldernya apa, ini bisa di CD, terus R&D, nah bisa di tab aja, nanti bakal otomatis. Nah ini kita udah ada di dalam direktorinya Faris C, Faris Ramadan, Remotion, R&D Remotion. Nah di sini deh baru kita buka si open code CLI-nya. Di sini gue pakai open code. Jadi disesuaikan aja sama CLI-nya teman-teman. Ada bisa pakai bisa pakai anti gravity CLI, cloud CLI ataupun si open code CLI ini. Pokoknya banyak lah pilihannya. Untuk di sini video gue ini gue pakai si open code. Nah, jadi nanti teman-teman tinggal bikin aja nih di sini, tinggal suruh aja si AI-nya yang bikin. Misalnya bikinin video analogi
atau pembelajaran if else di JavaScript. Dan pastikan outputnya itu untuk vertikal video. Tanda kurung 916. Misalnya ya, ini ntar teman-teman bisa disesuaikan aja. Enter. Nah, nanti di sini akan ngeproses nih si AI-nya. Nah, untuk gimana caranya integrasi si CLI, OpenCode CLI ini sama si DeepSeek yang ada di Sumopod, itu ada di video gue sebelumnya. Ntar teman-teman cari aja. Nah, ketika dari si AI-nya udah selesai semua, ini kan tadi dia ngeplan bikin to-do dulu nih, to-do list-nya dulu. Kayak misalnya create SLC ini, terus kedua ini, ketiga ini. Nah, ketika ini semua udah selesai, di sini dia bakal ngasih tahu kayak intronya, analoginya, sintaksnya, contoh 1, else if, dan juga outro-nya. Nah, tadi kan kita tuh ngebuatnya gini ya. Ntar, ini bisa sampai nyekrol ke atasnya ya. Nah, ini semuanya dibuat oleh si AI. Nah, kayak gini kan, tadi tuh kita minta bikinin video analogi atau pembelajaran if else di JavaScript dan pastikan outputnya itu bukan outputnya itu untuk vertikal video dengan 9.16. Nah, kalau teman-teman lihat di sini pun codingannya jadi ada folder if else video ini nih, analogi, kode sintak, gitu-gitu kan. Nah, katanya si OpenCode CLI ini juga katanya tuh udah boleh dicoba. Silakan teman-teman run si projectnya. Nah, di sini kan. Terus ini kita pakai npm run dev lagi. Nah, nanti bakal secara otomatis terbuka. Dan ini kan yang bekas tadi kita tuh yang welcome to YouTube Mas Ziraf. Jangan lupa subscribe cuy. Itu kan. Nah, di sini jadi ada tambahan lagi tuh si if else video. Damn! Tuh, kayak gini. Nah, di sini coba teman-teman teman-teman play. Nah, hasilnya tuh kayak gini tuh. Ya, hujan. Tuh. Nah. Oh, gitu. Udah jadi, namun kan masih berantakan ya. Masih ini ada di kiri, terus masih tabrak-tabrakan. Nah, ini teman-teman pecut lagi AI-nya. Di sini misal contoh kontennya kok enggak di tengah. Lalu ada komponen yang saling bertumpuk. Tolong benerin dong. Dong. Nah, ini kita suruh AI lagi, suruh benerin. Intinya, kalau misalnya teman-teman mau ngoding juga nggak apa-apa. Di sini teman-teman tinggal coding aja nih di sini. Tapi pastiin pengalaman lah di ranah-ranah front end web. Nah, di sini gue contohinnya gue fully pakai AI. Jadi kayak ngebenerin tadi juga dicoba pakai AI. Pokoknya kalau selama videonya masih belum sesuai dengan ekspektasi lu, pecut AI-nya sampai limit. Gitu. Nah, ini ceritanya kan lagi dibenerin dulu nih sama si AI-nya. Karena kan tadi pas kita play itu kan kontennya tuh kurang tengah. Terus masih ada komponen-komponen dia itu yang saling bertumpuk gitu kan. Jadi enggak yang rapih lah. Benar-benar amburadul. Cuman secara konsep
dan juga secara dasar kontennya itu udah kebuat. Jadi ya tinggal bedah-bedahin aja, tinggal rapi-rapihin kan. Nah, di sini setelah tadi kita suruh, di sini katanya tuh ada 2 perbaikan. Ada 1, ada 2. Nah, karena tadi kita udah di run, otomatis ini kan udah jalan terus ya. Jadi ya tinggal play aja jadi di sini. Nah, ketika kita play, tuh. Jadi di tengah kan. Tuh. Gokil kan? Nah, jadi sudah sedikit lebih rapih. Tinggal dipoles-poles lagi. Nah, dipoles-poles laginya, teman-teman bisa ngoding secara manual di kode editor favorit teman-teman, ataupun kita pakai bantuan si AI. Dan pastiin kita pakai AI CLI. Dan itu ada di video gua sebelumnya. Teman-teman cek aja. Atau bisa juga teman-teman misalnya pakai anti gravity misalnya. Di anti gravity kan biasanya suka udah ada model AI-nya ya di sini ya, di chat. Nah, cuman di case gua jarang sih pakai AI yang ada di sini, yang ada di chat ini. Gua lebih sering pakainya si, kalau nggak open code CLI atau pakai si Claude CLI. Nah, jadi kira-kira seperti itu cara membuat video secara pakai codingnya. Dan ini adalah core of the core dari konten yang biasa gua buat. Dan di sini gua lupa caranya ngerender. Nah, ketika ini udah selesai semua, nah teman-teman bisa render aja di sini. Terus di sini bisa render video. Nah, ntar di sini bakal memproses, dia akan merender sebuah video. Jadi nanti tuh ini tuh di render, nanti outputnya adalah video MP4 yang dimana nanti videonya itu bisa teman-teman bisa langsung upload ke Instagram ataupun TikTok ataupun YouTube Short, ataupun bisa teman-teman editing lagi di CapCut. Misal contoh untuk di case gua bisa pakai voice over, nambahin voice over, atau nambahin zoom effect kayak tadi kan yang ngezoom, zoom out. Nah, sebenarnya itu pun harusnya bisa dilakukan di Remotion juga. Gitu. Jadi biasanya untuk finishing lah, untuk tambah mempercantik gua masih pakai si CapCut, bantuan si CapCut. Cuman secara konten ya, gua ngebuatnya pakai si Remotion ini. Nah, ini tunggu dulu. Nah, ketika rendernya udah berhasil, nanti teman-teman bisa nih klik icon yang folder di sini. Nanti akan membuka foldernya yang berisi si video kita yang tadi kita buat. Sebentar. Nah, gini coy. Nah, ini kan hasil kita nih, tuh. Belajar IPS lagi percobaan di JavaScript. Bayangkan kamu mau keluar rumah, apakah hujan di luar? Ya hujan, tidak hujan. Nah, if else, if kondisi contoh ujian. Nah, lulus tuh. Nah, selesai deh. Gitu, itu hasilnya ketika sudah di render di sini. Nah, sekian video tutorial
semi tutorialnya dari si Remotion Dev ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa dipakai. Thank you.